selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali karena saat ini kita bertemu lagi di minggu kedua bulan Oktober tahun 2020 dan kita saat ini sampai di pelajaran yang kedua dengan judul Aku Mau Percaya. Nah, sebelum kita mulai, aku yakin semuanya pasti dalam keadaan sehat, sukacita, dan bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing ya. Nah, saat ini kita juga bersukacita karena teman kita Beatrice sudah punya adik. Nah, adiknya udah keluar, udah lahir hari Rabu kemarin. Selamat ya Beatrice. Selamat untuk keluarga Pak Stefanus dan Bu Desi. Hanya Beatrice bisa menjadi kakak yang baik buat adik bayi yang baru lahir. Kita akan mulai kelas kita dan untuk memulainya kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah, ketika kami masih boleh menikmati hari yang baru, ketika kami juga boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, biarlah itu boleh menjadi persembahan yang harum yang boleh kami berikan untuk-Mu. Dan saat ini kami mau bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing untuk belajar dalam kelas sekolah minggu. Kau memberkati kelas kami dari awal sampai akhir, biarlah ini boleh berkenan bagi Engkau. Berkati semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau ajak semuanya ya, ayo tetap semangat ikut sekolah minggu, walaupun kita sekolah minggunya dari rumah saja. Kita akan nyanyi satu lagu, Kereta Apiku, semua bisa ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan 2 kali. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, dinanti-nanti Tuhan lagi. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Kita selalu dinantikan oleh Tuhan Yesus ketika kita mau belajar bersama-sama. Dalam sekolah minggu kita belajar, kita membaca Alkitab, kita juga menyimak cerita Alkitab untuk tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, pelajaran Alkitab kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Silahkan siapkan Alkitabnya. Monik akan menolong untuk membacakannya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu,
Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Kita akan menyimak cerita Alkitab kita pada pagi hari ini, seperti pembacaan firman yang sudah kita simak bersama-sama tentang sida-sida yang mau percaya, bagaimana Filipus menolong. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik mau menolong kita ya. Mari kita akan nyanyikan Tuhan itu baik, tapi dalam bahasa Inggris ya, sambil belajar bahasa Inggris. God is so good. Kita nyanyikan 2 kali ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He took my sin. He took my sin. He took my sin. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He took my sin. He took my sin. He took my sin. He's so good to me. Kita yakin Tuhan itu baik. Tuhan yang sudah menghapus dosa kita. Kita akan menyimak cerita Alkitab kita. Kali ini kita belajar bagaimana Filipus menolong sida-sida dari Ethiopia itu sampai dia mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya yang sedang dibaca sida-sida itu, kemudian sampai sida-sida dari Ethiopia itu bisa percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini topik kita tentang mau percaya. Adik-adik semua percaya nggak dengan orang tua? Percaya pasti ya. Adik-adik semua percaya nggak dengan guru-guru di sekolah? Percaya, karena orang tua menolong kita supaya menjadi anak yang baik. Guru-guru di sekolah menolong kita untuk menjadi anak yang lebih pintar. Dan di gereja, di sekolah minggu, dan saat ini ketika kita belajar firman Tuhan, kita percaya ya, karena itu menolong kita menjadi anak-anak yang hebat, punya karakter yang baik, dan bisa dipercaya juga. Kalau kita mau dipercaya orang, kita juga harus belajar untuk percaya orang lain. Ya, nah saat ini kita belajar bagaimana sida-sida dari Ethiopia itu mau percaya kepada Tuhan Yesus sampai dia mau dibaptiskan. Sida-sida ini dalam perjalanan sedang membaca kitab yang dia tidak mengerti artinya. Tuhan menolong dia, ya, lihatnya Tuhan menolong dia dengan mengirim Filipus. Seandainya dia tidak percaya, dia tidak akan mempersilahkan Filipus naik untuk menolong dia mengerti artinya. Tapi karena dia mau percaya, punya kesungguhan untuk belajar firman Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, dia percaya kepada Filipus. Dan Filipus menolong dia untuk mengerti. Nah,
Akhirnya dia mau percaya. Aku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan aku. Dan sida-sida itu pun akhirnya dibaptiskan oleh Filipus yang menolong dia percaya. Nah, kita bisa juga belajar untuk percaya sama seperti sida-sida dari Ethiopia itu. Memang saat ini ada banyak orang yang berusaha untuk berbuat jahat, tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan menolong kita untuk menunjukkan mana sih orang yang benar-benar baik, menolong kita untuk bisa percaya atau tidak. Tadi sudah disebutkan ya, yang pertama orang tua, udah jelas itu. Orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik untuk kita. Sebabnya kita perlu percaya pada orang tua juga dan perlu taat juga kepada orang tua. Yang kedua, guru. Karena kita percaya, guru menolong kita menjadi pintar untuk tahu lebih banyak. Dan pada gereja yang mengajarkan hal yang baik. Guru-guru sekolah minggu, pendeta, menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa itu, dan untuk menolong kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang ramah, menjadi anak yang mengasihi orang lain, menjadi anak yang taat pada orang tua, ya. Jadi kita perlu taat, kita perlu belajar untuk percaya. Sama seperti sida-sida itu belajar untuk percaya sampai akhirnya dia mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan dalam segala keadaan meyakini bahwa Tuhan Yesus yang menolong, karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Jadi, apakah adik-adik juga mau percaya pada Tuhan Yesus? Mari kita belajar dengan menunjukkan ya, menunjukkan aku mau percaya dengan aku taat firman Tuhan, taat pada orang tua, mengikuti semua aturan ataupun apa yang harus dipelajari di sekolah, dan bersikap baik. Ya, menunjukkan sikap yang baik. Tuhan Yesus seperti apa sih waktu dia hidup di dunia? Dia baik ya, menolong siapa saja, mengajar hal-hal yang baik, melakukan hal yang baik. Nah, kita perlu belajar seperti itu ya. Dan itu yang menjadi syarat utama supaya kita bisa dibaptiskan. Karena baptisan, minggu lalu kita belajar menunjukkan iman bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Jadi, saat ini kita belajar seperti sida-sida itu, dia mau menunjukkan imannya dan mau berubah menjadi seperti yang dikehendaki Yesus. Mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan, ya, saat sedih, saat senang, saat sakit, saat sehat, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita belajar hari ini ya tentang bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita yakin Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam segala keadaan, dalam segala tantangan dan segala rintangan yang harus kita hadapi. Jangan lupa kerjakan lembar pelajaran muridnya, hafalkan ayat hafalannya, dan terus bersama-sama dengan keluarga belajar firman Tuhan setiap hari. Saat ini kita akan meresponi cerita Alkitab kita. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini lagu yang masih baru. Kita akan belajar bersama-sama. Judulnya Aku Bisa, bahwa kita akan bisa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu beserta dan menolong kita. Kita akan belajar sama-sama ya. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Aku tak
pasti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus asal kita mau percaya. Kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan akhiri kelas kita tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar dalam kelas sekolah minggu untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, terutama percaya bahwa Engkau sanggup menyelamatkan dan melakukan segala perkara ketika kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami, beri kami kesehatan, kekuatan, kecerdasan, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan memberikan sukacita bagi keluarga kami dan setiap orang yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati teman-teman kami, Kau memberkati orang tua kami, Engkau juga memberkati gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi minggu depan di dalam pelajaran yang ketiga, yaitu baptisan itu penting. Dadah!